طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد Alhamdulillah, alhamdulillah, bini'amatihi tatimmus salihat. InsyaAllah ta'ala pada pagi hari ini kembali kita akan lanjutkan membaca kitab Syarah Jurumiyah At-Tuhfah Al-Wasabiyah fi Tashil Matni Al-Ajrumiyah karya dari Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi hafizallah ta'ala. Nah, kita masuk pada pembahasan isim-isim yang dijar. Nah, isim-isim yang dijar. Al-Imam Ibnu Ajurum mengatakan di awal matan ya, nah bahwasanya isim-isim yang dijar ini ada 3 kata beliau ya, al-makhfudatu thalathatu anwa'in. Akan tetapi setelah diteliti kembali oleh Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi selaku pensyarah, ternyata yang ketiga itu adalah tawabi'. Dan penjelasannya telah kita dapatkan sehingga beliau hanya menampilkan 2 saja, dan memang beliau katakan 2 isim yang dijarkan itu 2. Yang pertama isim majrur karena huruf jar, yang kedua adalah isim majrur karena mudhof, begitu. Dan sekarang kita akan masuk al-makhfudu bil mudhof, yaitu isim yang dijarkan karena mudhof. Nah, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, telah berkata musannif yaitu al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala. Wa amma yukhfadu bil idhafah, kata al-Imam Ibnu Ajurum di sini, dan adapun ya isim yang dikhafat karena idhafah, karena penyandaran. Nah, perkataan ini sudah dijelaskan ya. Nah, sudah dirinci oleh pensyarah kemarin. Sejatinya yang mengkhafatkan atau yang menjarkan itu adalah mudhaf, bukan idhofah. Baik. Fanahu qaulika, contoh perkataanmu, gulamu Zaidin wa huwa ala kismain. Nah, ini adalah susunan idhofah di mana gulam menjadi mudhaf dan Zaid menjadi mudhaf ilaih. Ternyata untuk memaknai susunan idhofah ini dia terbagi menjadi 2. Nah, ini berkaitan dengan apa yang ditakdirkan di dalamnya. Yang pertama tentu di sini ma yuqaddaru bil lam, ya. Apa yang ditakdirkan di dalamnya ada lam di situ. Lam yang memiliki makna tamlik nanti, ya, makna kepemilikan. Kemudian ada yang ditakdirkan dengan apa? Dengan min, ya, dari. Baik. Falladhi yuqaddaru bil lam. Nah, ini susunan idhofah yang ditakdirkan dengan lam nih. Contohnya apa? Gulamu Zaidin. Takdir lam di sini maksudnya di mana? Nempel dengan mudhaf ilaihnya. Jadi seperti itu. Li Zaidin. Seperti mengatakan ya, gulamun li Zaidin. Begitu. Nah, seperti itu contohnya. Berarti gulamun li Zaidin, gulam ini milik siapa? Milik Zaid. Itu. Nah, jadi tanpa ada lam di situ kita bisa memaknai dengan betul dan benar sehingga menghasilkan terjemahan yang luar biasa. Gulamu Zaidin. Kemudian walladzi yuqaddaru bimin, dan yang ditakdirkan dengan min, contohnya adalah saubu khazin. Saubu khazin dan babu sajin wa khatamu hadidin. Nah, ini minnya ditaruh sebelum mudhaf ilaih. Ya. Nah, saubu khazin, babu sajin, dan khatamu hadidin. Khatamu hadidin, cincin besi. Cincin besi berarti kita bisa terjemahkan cincin dari besi. Ya, kenapa muncul terjemahan dari? Karena kita takdirkan adanya min sebelum mudhaf ilaih hadid.
Baik, kita baca tulisan pensyarah di sini. Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi hafizallahu taala mengatakan aqul, na'am, al-qismu tsani min al-makhfudati, pembagian kedua dari isim-isim yang di khafat, ya, yang dijer adalah al-makhfudu bil mudhaf. Nah, al-makhfudu bil mudhaf yang insyaallah, ya, yang benarnya. Nah, yang dikhafatkan dengan mudhaf, ya. Bisababil idhafah la biha. Nah, begini. Dengan sebab proses adanya idhofah. Jadi idhofah itu bukanlah proses, ya. Ya. Nah, idhofah itu adalah proses. Nah, bukan karena idhofahnya itu sendiri yang menjerkan isim. Jadi yang menjerkan isim itu adalah mudhaf, bukan dari proses idhofahnya. Nah, ya, li'anna sahiha. Nah, ini dijelaskan kembali oleh beliau. Nah, ya. Li'anna sahiha, karena yang betul, annal khafidha, ya, lil mudhafi ilaih wa al mudhafu kama taqaddama. Yang benar bahwasanya yang mengkhafatkan mudhaf ilaih adalah mudhaf sebagaimana yang telah lewat pembahasannya. Apa sih makna dari idhofah? Ya, makna dari idhofah secara bahasa adalah al-isnad. Naam. Takul, engkau katakan, ya, adaftu zahri lil ha'id. Aku menyandarkan punggungku ke dinding, ke tembok. Ya. Naam. Idza asnadtahu ilaih. Ya, jikalau engkau menyandarkan kepada tembok tersebut. Wastilahan di sini, nah, secara istilah nih, nisbatun baina ismain tujibu, ya, injirar tsani minhuma abadan. Ya, ini secara istilah. Apa? Yakni nisbah, penisbah, penisbatan antara dua isim. Naam, yang mewajibkan jarnya isim yang kedua selamanya. Jadi yang namanya isim kedua, maksudnya isim yang menerima sandaran, yakni mudhaf ilaih, dia akan majrur selama-lamanya. Nanti tanda-tanda yang majrur yang membedakan. Itu. Baik. Wa yusamma awwaluhuma mudhafan. Nah, dan dinamakan yang pertama itu adalah mudhaf. Ya. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya mudhaf itu ala hasabi mauqi'ihi fil kalam. Sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Wa tsanihima, dan yang kedua itu adalah mudhaf ilaih. Ya. Wa i'rabuhu, ya jelas dong, daiman al-jar. Ya, i'rabnya adalah jar selalu. Nah, contoh ja'a gulamu Zaidin. Gulamu sini sebagai mudhaf. Ya, i'rabnya apa? Rafa di situ. Kenapa rafa? Karena fa'il dia untuk ja'a. Terus tandanya domah, tanda rofaknya. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Nah, terus kenapa dia tidak ditanwin? Iya, karena dia mudhaf, begitu kan? Nah, berarti kalau ada mudhaf ilaihnya dong. Mana mudhaf ilaihnya? Zaid, ya, di kasrah, dia kan majrur. Nah, itu gulama Zaidin. Nah, gulama berubah lagi itu kedudukannya, padahal dia mudhaf juga. Iya, jadi maf'ul bih, ya kan, mansub. Kemudian marartu bi gulami. Nah, gulami ternyata kasrah di sini. Kasroh menandakan bukan dia menjadi mudhof ilaih, tapi karena dia terletak setelah huruf jar ba, ya. Gampang, simple, ya. Suatu kata itu bukanlah mudhof ilaih gitu. Lihat saja apakah dia ditanwin atau tidak. Nah, ya, tapi tidak semua isim yang di kasroh, nah, tanpa tanwin, dia adalah mudhof ilaih. Nah, bisa saja nanti dia terangkai jadi susunan idofah yang berantai. Gitu. Dia mudhof ilaih, mudhof juga nanti buat mudhof ilaih berikutnya. Bisa. Naam, kita baca. Fagulamun. Nah, fi hadzal amtsilah yusama mudhafan, ya kan? Ra'aitu gulama marartu bi gulami dan jaa gulam. Gitu. Kenapa dikatakan mudhaf dia? Li'annahu udifa ila ma ba'dahu, karena dia disandarkan kepada apa yang setelahnya, wa huwa zaid setelahnya. Wa i'rabuhu qad ikhtalafa, dan i'rab dari gulam ini kan berbeda, ya, bisa bab ikhtilafi mauqi'ihi fil kalam,
dengan sebab kedudukannya di dalam kalimat yang berbeda-beda. Ya, pada contoh yang pertama dia jadi fa'il ya kan, ja'al gulamu. Nah, pada contoh yang kedua dia menjadi maf'ul. Nah, dan pada contoh yang ketiga dia menjadi majrur dengan huruf jar. Begitu. Wa Zaidin yusama mudhafan ilaih. Naam, li'anna ma qablahu wa huwa gulamun udifa ilaihi. Nah, ini. Nah, ya. Karena sebelumnya itu gulam disandarkan kepadanya, ya. Gulamu mudhaf, gulam ini mudhaf, ya, disandarkan kepada Zaid. Wa qad lazima i'raban wahidan wa huwal jar, ya. Dan tentu dia mengharuskan satu i'rab saja yaitu i'rab jar. Ya, mengharuskan satu i'rab saja untuk mudhaf ilaih. Nah, berikutnya, ya. Waladhi amila fihi al-jar al-ismu al-mudhaf wa huwa gulam. Ya. Dan yang menyebabkan jar adalah isim mudhaf yaitu gulam. Nah. Wa mithaluha minat tanziri qauluhu ta'ala, dan contohnya dari Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-A'raf ayat 158, ini Rasulullah ilaikum jami'a. Nah, ini yang menjadi syahid kita Rasulullah. Nah, Rasulullah di sini rofa karena menjadi khobarnya inna, gitu ya. Lafzul jalalah Allah, ya ismul jalalah Allah di sini kasrah menjadi mudhaf ilaihnya Rasul. Baik. Kemudian walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, ini juga yang menjadi syahid kita Rasulullah. Kemudian laqad kana lakum fi Rasulillah yang menjadi syahid kita. Nah, fi hadhil amsilati mudhaf, ya. Nah, maka Rasul pada contoh-contoh ini adalah mudhafun, ya. Wa huwa, ya, marfu'un fil misalil awal, marfu pada contoh yang pertama. Na'am, wa mansubun fil misal tsani, mansub pada contoh yang kedua. Wa majrurun bi harfil jarri, majrur dengan huruf jar fil misal tsalis pada contoh yang ketiga. Wa lafzul jalalah, ya ini, ya, lafal Allah di situ mudhaf ilaihi majrur kondisinya. Na'am, keadaannya dengan tanda kasrah, ya kan, bil mudhaf fa huwa lafzur rasul. Wa alamatu jarrihi, na'am. Nah, di kasrah akhirnya kan, gitu. Kusiro akhiruhu. Nah, ini bacanya apa? Kusiro akhiruhu, ya. Wa alamatu jarrihi di kasro akhirnya, gitu. Wah, langsung ada tanbih di sini. Baik, taib. Ada tanbih di sini, ada peringatan atau suatu hal yang harus kita jadikan perhatian. Al-majruru bil mudhaf qad yakunu zahiran wa mutmaran. Nah, ya. Isim yang majrur karena mudhaf dia bisa berupa isim zahir dan bisa berupa mutmar domir. Nah, kama anal majrura bil harfi kadzalik, sebagaimana bahwasanya yang dimajrurkan dengan huruf juga seperti itu. Ya, huruf jar kan bisa masuk ke domir fihi, ilaihi, minhu. Nah, nanti domirnya kan berubah bentuknya menjadi domir muttasil, bukan lagi domir munfasil. Tapi intinya di situ huruf jar bisa masuk kepada domir. Begitu pula mudhaf ini nanti dia bisa bersandar kepada pada domir. Betul? Ya, kita betul lah. Nah, ya. Contohnya apa? Baituhu, baituka, baituki. Nanti domirnya pun juga sama, berubah menjadi domir muttasil. Gitu ya. Nah, fazahiru. Nah, ini yang ini mudhaf ilaih yang isim zahir. Contohnya adalah yaumul jum'ati yaumu id. Nah, ya udah al-jum'ah, id, ini semua isim zahir dua-duanya. Itu menjadi mudhaf ilaih dia. Ya, wa kal amsilatil mutaqaddimah, dan seperti contoh-contoh yang telah lewat itu semuanya adalah mudhaf ilaih berupa isim zahir. Fa kullun min, maka setiap dari al-jum'ah wa'id ini adalah mudhaf ilaih majrurun bil mudhaf wa huwa yaum wa alamatu jarhi al-kasratu zahiratu ala akhirih. Selesai. Nah, yang mutmar sekarang contohnya apa? Ja'a abuna wa abuka wa abuhu. Nah, ini semuanya di lafal al-asma al-khamsah itu domir-domirnya itu, ya, dia fi mahalli jarin mudhaf ilaih, begitu i'rabnya, ya. Na, ka, hu, begitu. Fa abu fa'ilun. Naam. Ya, fa'il dari ja'a maksudnya, dan dia tentu mudhaf, ya kan? Dan na di situ atau kaf atau ha ini mudhaf ilaih,
ya dhamirun muttasilun mabniun ala sukun aw ala al-fathi aw ala ad-dhammi fi mahalli jarrin bil mudhaf. Itu. I'rabnya itu ya. Wa mithaluhu min tanzili qaulul haqqi jalla jalaluh ya. Dan contohnya ada di dalam Al-Qur'anul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Asy-Syura ayat 15, Allahu rabbuna wa rabbukum. Domirna dan domir kaf di sana. Itu menjadi mudhaf ilaih. Ya, bagaimana cara mengirabnya? Naam. Fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Kenapa pakainya mahal? Karena dia mabni. Berikutnya wa idz qala rabbuka, domir kaf di situ nempel sama rabbu ya kan? Nah, wa kallamahu rabbuhu. Nah, rabbuhu domir hu yang nempel kepada rabbu. Ya, maka di sini rabbu fi hadhil amsilah mudhafun wa na awil kaf awil ha mudhafun ilaih gitu ya. Nah, summa i'lam anal idhofata ala salasati aqsamin. Nah, ya. Begitu. Kemudian ketahuilah bahwasanya idofah terbagi menjadi tiga, penyusun hanya menyebutkan dua saja. Ya, di sini maksudnya adalah apa yang ditakdirkan di dalam susunan idofah untuk bisa memaknai susunan idofah ini lebih benar dan mendekati tentunya dengan keabsahan kalimat sehingga bisa menghasilkan ya memunculkan terjemahan yang pas ketika tatkala menerjemahkan susunan-susunan idofah ini penting sekali ya frasa. Al-awwal yang pertama ya matakunu fihi al-idhafatu ala ma'na min ya ketentuan bahwa mudhaf merupakan ya dari mudhaf ilaih. Nah, idhafah yang bermakna min di sini maksudnya. Wa dhabitu hadzal qismi dan ketentuan pembagian ini ayyakunal mudhafu juz'an minal mudhaf ilaih. Nah, ini kalau kita ingin mentakdirkan min di situ, maka yang harus kita ketahui adalah mudhafnya merupakan bagian dari mudhaf ilaih. Ya, mudhafnya merupakan bagian ayyakuna al-mudhafu juz'an minal mudhaf ilaih. Contohnya apa? Saubu khazin wa babus sajin wa khatamu hadidin. Ya, baju dari sutra. Saubu khazin. Babus sajin, ya, kayu jati, ya, pintu jati. Wa khatamu hadidin, cincin besi. Nah, ini kan bagian. Mudhaf itu bagian dari apa? Mudhaf ilaih. Nah, baju bagian karena dia produk yang dihasilkan dari bahan yang disebut sutra. Babusah, babusajin. Sama, pintu merupakan produk yang terhasilkan dari apa? Sajin, kayu jati. Wa khatamu hadidin, dan khatamu salah satu apa? Produk yang terhasilkan dari apa? Hadid, besi. Maka kita bisa sisipkan di sana min untuk memaknai kalimat apa namanya? Susunan tersebut. Gitu. Baik. Yang kedua sekarang yang kedua al-qismu tsani walam yadhkurhu al-musannifu. Nah, ini yang tidak disebutkan nih. Ya. Oleh musannif karena musannif di situ hanya ya menyebutkan dua saja, yakni yang ditakdirkan dengan min dan yang ditakdirkan dengan apa? Lam. Nanti lam dibahasnya di akhir. Ya, lamnya lam tamlik. Nah, ini yang tidak dibahas oleh Al-Imam Ibnu Majurum yaitu fi. Nah, ma takunu fihi al-idhafatu ala ma'na fi wa dhabituhu ay yakuna al-mudhafu ilaih dzarfan lil mudhaf. Nah, bahwasanya mudhaf ilaihnya ini merupakan dzaraf untuk mudhaf. Ya, dzaraf itu keterangan tempat atau waktu. Contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bal makrul lail. Bal makrul lail. Nah, kemudian ya Utsmanu syahidud dar. Ya. Nah, takdirnya yang pertama bal makrul lail itu adalah makrun fil lail dan kemudian yang kedua adalah syahidun fid dar ya. Makar di waktu malam kemudian syahid di dalam rumah. Nah, selesai yang pembagian yang kedua ini memang sedikit. Kita langsung bahas pada pembagian ketiga yaitu yang bermakna apa? Lam. Al-qismu salis ya wa huwal aktsar dan ini yang kebanyakan ya. Susunan idofah banyakannya selalu ditakdirkan lam nempel sama mudhaf ilaihnya. Contoh
Ya, contohnya Gulamu Zaidin, Saubu Amrin, nah ya babul fasli gitu. Taib. Kita baca dulu di sini. Ma takunu fihi al-idhafatu ala ma'na lam wa dhabituhu, dan ketentuannya annahu ya kullu idhafatin laysat bima'na min au fi. Nah, ya. Idhofah yang mengandung makna huruf lam, yakni lam di sini yang bermakna tamlik, kepemilikan, ketentuannya dobituhu adalah setiap idhofah yang tidak bermakna min dan fi. Nah, jadi kalau idhofah itu tidak bermakna min dan fi, sudah pasti dia bermaknanya apa? Lam. Contohnya gulamu Zaidin dan saubu Amrin. Ya, gulam milik Zaid dan baju milik Amr. Ya. Fal idhofatu fi hadainil mithalaini laysat bimakna min. Nah kan? Susunan idofah yang kita baca tadi, ya kan, gula muzaidin saubu amrin, ini tidak bermakna min. Nah, kenapa? Yang pertama, li'annal mudhafa laisa juz'an, karena mudhaf ya tidak satu bagian dari apa? Mudhaf ilaih. Dan tentunya dua contoh tadi pun tidak bermakna fi. Kenapa? Li'annal mudhafa ilaih laisa zorfan lil mudhaf. Karena mudhaf ilaihnya ini bukan zorof keterangan waktu maupun tempat untuk mudhaf. Ya. Nah, selesai sudah, ya kan? Wa idzan tafa'al amrani fahiya bima'na lam. Ya. Jika kedua makna tersebut tidak ada, tidak bisa dipakai, ya, berarti maknanya adalah huruf lam tam, lam tamlik. Gitu ya. Berikutnya wa amal qismus salis. Ya. Nah, ini pembagian yang ketiganya mudhof nih ya. Maksudnya adalah bukan pembagian ketiga mudhof, tapi pembagian ketiga isim yang dijarkan. Nah, isim yang dijarkan. Ya kan, Al-Imam Najurum mengatakan yang ketiga itu isim dijarkan karena tabaiyah, tawabi. Gitu ya. Kita baca di sini fahuwal makhfudu bit tabaiyah ay bi kaunihi tabi'an lil lismin makhfudin qablahu. Adapun bagian ketiga adalah isim yang dikhafat karena tabaiyah. Artinya apa? Mengikuti. Isim yang merupakan tabi yang mengikuti isim yang dikhafat sebelumnya. Wat tawabi ada 4, arba'atun di sini dikatakan, ya. Yang pertama adalah an-na'tu, yang kedua al-'athaf, yang ketiga taukid, yang keempat badal, ya. Famithalun na'ti qauluka, dan contoh na'at yaitu marartu bi Zaidin al-Aqili, yang menjadi syahid kita adalah al-Aqili. Wa mithalul 'atfi qauluka, dan contoh dari ataf marartu bi Zaidin wa Amrin, syahid kita adalah Amrin, ya, diperantari oleh waw ataf. Wa mithalut taukidi qauluka marartu bil qaumi kullihim. Nah, kullihim yang menjadi syahid kita untuk pembahasan taukid ini, taukid majrur. Wa mithalul badali qauluka nazartu ila Zaidin akhika, ini yang menjadi badal, ya kan? Fattabi' fi hadhihi al-amthilah wa huwa al-aqil, yang mengikuti ya pada contoh-contoh ini adalah akil, amar, kulihim, dan akhika. Ini semuanya apa? Mahfudun bit tabaiyah. Ya, jadi khafat dengan tabaiyah. Nah, ini penting yang kita baca, ya. Bi kaunihi waqa'a tabi'an lismin mahfudin qablahu. Ya, yakni dia mengikuti isim yang dikhafat sebelumnya. Sebelumnya dia mengikuti isim yang dikhafat sebelumnya, wahwa Zaid dan kaum, yakni Zaid dan kaum. Wahada wahadzal qaulu dhaif, kata pensyarah, dan perkataan ini dhaif kalau kita katakan apa? Mahfud bitabaiyah. Karena yang sahih nih, yang sahih. Nah, ya, sahih ana tabi'a fi hadhihi al-amsilati mahfudun bi harfil jarri alladhi khafadhal matbu'a. Ya, khafadhal matbu'a. Yang sahih bahwasanya tabi, ya, tabi yang isim-isim yang mengikuti pada contoh-contoh ini semuanya dikhafatkan dengan huruf jar yang mengkhafatkan isim yang mengikutinya, ya, yaitu ba'ila. Wa qad taqaddama al-kalamu 'ala tawabi' fi abwabiha, ya, mustawfan walillahil hamd, ya. Tentu pembahasan di bab-bab yang sebelumnya itu telah mencukupi karena sudah terbahas, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Nah, sudah, ini langsung ditutup ya pembahasan jurumiyah. Naam, ya. Khatiman, kita baca di sini al majruru bil harfi aw bil mudhafi fihi al munsarifu wa huwa al aktsar wa fihi ghairul munsarif.
Sebagai penutup, beliau katakan isim yang dijar karena huruf atau mudhof ada yang munsharif ditanwin dan ini kebanyakan tentunya dan ada yang ghairu munsharif tidak ditanwin. Nah, fal awwalu nahwu contohnya marartu bi Zaidin wa ja'a gulamu Zaidin. Fa Zaidin di sini pada contoh yang pertama majrur bil harf ya. Pada contoh yang kedua majrurun bil mudhaf wa alamatu jarihi al kasratu zuhiratu ala akhirih wa huwa ismun munsharifun. Ditanwin kan? Maka dia adalah isim munsharif. Liwujud tanwin fi akhirih karena adanya tanwin di akhirnya. Nah, yang kedua contohnya di sini marartu bi Ahmada. Ah lo Ahmada. Kenapa fathah bukan kasroh ya kan? Karena dia adalah isim ghairu munsharif setelah kita baca pada bab tanda-tanda i'rab ya kan? Nah, di antara tanda i'rab jer adalah fathah di mana tempatnya ya isim ghairu munsharif. Wajah gulamu Ahmada. Nah, fa Ahmada pada contoh yang pertama majrurun bil harf. Ya, pada contoh yang kedua majrurun bil mudhaf. Wa alamatu jarrihi al fathatu zahiratun niyabatan anil kasrah. Kenapa? Li'annahu dia adalah isim la yang sarif. Ay la yunawwan. Maksudnya apa? Tidak ditanwin. Dan ini sungguh luar biasanya syarah Tuhfah Usabiyah ini yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi. Naam, ya. Beliau menepati janjinya. Waqad wa'adta fi bab. Naam, waqad wa'adna ya, kami telah menjanjikan di dalam bab penggantian fathah dari kasrah, ya kan? Nah, an natakallama ala syai'in minal ismil ladzi la yansarif. Untuk membicarakan sedikit dari isim ghairu munsharif. Wa hadza awanul wafa'i bil wa'di. Masya Allah. Ya. Ini luar biasa ini kalimatnya. Nah, ya. Dan ini saat yang tepat untuk memenuhi janji tersebut. Sehingga akan kami sebutkan dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanaqulu musta'inina billahi subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ringkasan ya, ringkas dan singkat tentang isim-isim yang tidak ditanwin, maka dijelaskan nanti ilat-ilat apa saja yang menyebabkan isim itu menjadi isim yang tidak boleh ditanwin. Nah, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan besok, insya Allah. Dan yes, ini kalau panjang nanti kita bagi dua sampai hari Jumat. Nah, berarti hari Jumat itu adalah khataman ya kitab ini sekaligus pengijazahan matan jurumiyah kepada teman-teman yang sudah istiqomah ya mengikuti sampai sekarang. Barakallah fikum. Kita cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca atau mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita lanjutkan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka nafi'a wa rizqan tayyiban wa mutaqabbala. Amin. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. شكرا جزاكم الله خيرا على حضوركم وعلى إمامكم وبارك الله في علومنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair Ustaz. وإياكم جميعا.